Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat. Salam khususnya bagi seluruh jemaat GKMI Eklesia dimanapun Anda berada. Keberhasilan pemerintah mengendalikan pandemi COVID-19 di samping karena gencarnya proyek vaksinasi, maka faktor lain yang tidak kalah pentingnya adalah kedisiplinan, ketaatan masyarakat di dalam mentaati prokes, terutama 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Hal ini menolong banyak orang untuk menghindar dari virus yang mengerikan dan mematikan ini. Kita bersyukur untuk kesehatan jasmani kita. Tetapi bagaimana dengan kesehatan rohani kita yang tidak kalah pentingnya? Akibat kita taat kepada prokes, yaitu memakai masker atau topeng, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, menghindari tatap muka, mengganti salam dengan adu jotos. Ini semua membawa dampak negatif, baik di dalam hal ibadah, di dalam hal persekutuan, pelayanan, dan kegiatan-kegiatan gereja yang lain. Karena semua ini sebenarnya merupakan pilar utama di dalam memelihara kesehatan rohani jemaat. Sebagai contoh, ibadah jemaat GKMI Eklesia sebelum pandemi, dari 2 kebaktian itu dihadiri oleh sekitar 120-130 jemaat. Tetapi sekarang dengan adanya pandemi, di dalam ibadah on dan off kalau dijumlah itu hanya sekitar 70-80 orang saja. Dan ini berarti kemunduran sekitar hampir 40%. Belum kegiatan-kegiatan gereja yang lain, misalnya untuk anak-anak, untuk pemuda, untuk remaja, untuk bapak-bapak, untuk ibu-ibu, untuk para lansia, dan kegiatan-kegiatan yang lain. Semuanya itu praktis mati suri. Nah, bagaimana kita untuk mengatasi degradasi rohani ini? Mari kita seimbangkan antara rem dan gas, sehingga keduanya dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan kesehatan baik jasmani maupun rohani. Mari kita baca dan perhatikan firman Tuhan di bawah ini. Yang pertama ialah Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25, demikian firman Tuhan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dan yang kedua, kita membaca dari Kisah Para Rasul, pasal yang kedua ayat 42 dan 46. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Dan yang ketiga, dari Roma 16 ayat 16. Roma 16 ayat 16 firman Tuhan
berkata demikian. Bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus. Salam kepada kamu dalam semua jemaat Kristus. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita perhatikan ketiga ayat ini. Beribadah, bersekutu, dan bersalam-salaman. Ketiganya mengharuskan adanya tatap muka bersama-sama. Taatilah firman Tuhan ini kalau kita mau menyehatkan rohani dan jasmani kita. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan memberkati dan sampai minggu depan. Amin.